Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Wididi HD. Ya, jadi pada video kali ini vlognya adalah gimana sih rasanya naik atau pakai Yamaha R25. Entah itu buat harian, buat touring, buat apa lagi ya? Buat riding malam, kerja, sekolah, ya kan. Pokoknya intinya itu gimana sih feelnya atau rasanya ketika kita naikin dan ngerawat Yamaha R25. Jadi yang pertama gue bakal share aja rasa yang didapat ketika gue setelah beli Yamaha R25. Jadi yang pertama pasti happy ya kan, karena misalnya apa ya, bertransformasi ataupun pokoknya berpindah dari motor biasa ke motor sport itu happy. I'm feeling very happy because ya ini impian gua. Jadi yang pertama itu rasanya happy. Tutup dulu. Lalu selanjutnya nih, apa yang didapat setelah rasa happy? Rasanya itu kalau buat harian, weh. Kalau buat harian kita dapetin rasa yang mungkin enak, enak buat kenceng, enak buat style ya kan, karena ketika kita pakai sama R25 yakin pasti ngerasa tambah keren aja gitu, terus tambah pede ya kan, ngerasa apa lagi ya, ngerasa tambah sporty, dan masih banyak lagi rasa-rasa yang lainnya gitu. Jadi buat harian motor ini enak sebenarnya. Kalau misalnya standar feelingnya itu ya nggak pegel ya teman-teman. Kalau misalnya stang standar, footstep standar nggak pegel. Cuman sangat disayangkan ketika Yamaha R25 kalian masih standar, walaupun nggak pegel, tapi feelingnya rada aneh gitu ketika kita pakai motor sport ya, malah tegak banget kan, agak aneh gitu, berasa jadi pakai motor touring. Jadi ketika kalian beli Yamaha R25 ya sebenarnya ini opsional, kalian mau ngikutin atau enggak, tapi menurut gua lebih baik stangnya ganti sama kasih riser footstep teman-teman, biar lebih sporty aja gitu. Nah, terus yang paling happy juga Yamaha R25, walaupun memang terpelan di kelasnya 250 cc, tapi tetap kerasa kencengnya kok. Namanya juga motor 250 cc ya. Mau kalian ngejar speed di atas 150 itu bisa banget. Kalau misalnya 150 cc kan agak ngos-ngosan ya lari di 130, apalagi kalau mesinnya standar, kecuali udah oprekan ya teman-teman. Nah, gitu. Jadi buat dapetin kecepatan itu bisa banget untuk motor sport. Lalu enaknya apa lagi? Yang gua rasain enak pakai Yamaha R25 itu adalah suspensinya. Suspensi depan belakang sangat enak sekali, empuk. Walaupun mungkin ini berasa keempukan atau enggak, tapi kalau misalnya sendiri rasanya pas, kalau berdua juga rasanya pas banget teman-teman. Gitu ya. Nah, ada baiknya kalau misalnya kalian ada budget lebih, kalian pengguna Yamaha R25 yang old seperti gua ini, misalnya kalian punya dana 5 sampai 10 juta, kalian bisa ganti nih shock depannya jadi shock breakernya USD atau upside down punya Yamaha New R25 gitu, R25 New. Itu lebih enak sih, jelas. Selain tambah gagah, pasti tambah enak juga teman-teman gitu ya. Nah, untuk feelnya sebenarnya gua bakal kasih tahu bahwa naik Yamaha R25 ini menurut gua motor paling friendly ya buat harian, dikarenakan nggak pegel. Udah gua gantiin stang Bipro juga lama-lama nggak pegel. Itu siapa tadi ya, lupa. Nah, udah gua pasangin footstep juga nggak pegel ya, masih banyak yang lainnya deh. Intinya motor ini nyaman. Cuman nanti bakal gua jelasin deh pegelnya itu di range atau waktu berapa lama kalian berkendara teman-teman gitu. Nah, untuk selanjutnya lagi, enaknya pakai Yamaha R25 itu apa? Enaknya kalian dapetin motor yang sporty
speed dapat, tapi kalian dapetin kenyamanan yang mirip-mirip sama motor touring teman-teman. Karena basically Yamaha R25 ini adalah motor sport touring ya. Jadi modelnya sport tapi kegunaannya masih bisa dipakai touring gitu. Kalau untuk kalau untuk Kawasaki Ninja yang new sama CBR 250RR itu kan lebih ke arah sport. Tapi kalau untuk Ninja kebanyakan sport touring juga teman-teman gitu ya. Nah, buat teman-teman sekalian yang memang mau beli, semoga video ini bisa jadi referensi banget buat kalian ya, atau bisa jadi jawaban apakah kalian bakal jadi membeli Yamaha R25 atau enggak gitu teman-teman. Untuk keenakannya lagi, menurut gua suara R25 itu paling khas ya, karena nggak terlalu ngebas, nggak terlalu cempreng juga. Intinya R25 ini kayak gimana, serak-serak basah tapi nggak terlalu serak-serak basah kayak punyanya CBR 250RR. Suaranya R25 ini kayak ngerasa pas aja. Apalagi kalau misalnya ketika kita turun gas, nanti gue bakal dengerin nih. Coba dengerin ya knalpotnya pas gue turun gas nih. Nah, suaranya itu kayak gitunya enak banget teman-teman buat Yamaha R25. Sedangkan untuk Ninja, CBR agak beda gitu. Jadi ciri khas R25 itu berada di suaranya yang menurut gua tuh kayak bener-bener kompresinya nggak padat tapi suaranya padat. Jadi suaranya tuh kayak yang nggak ada jedanya, kayak terisi semua. Suaranya sama gitu. Sedangkan untuk Ninja kan walaupun kompresi padat tapi ada kayak den gitu. Untuk CBR terlalu padat sih menurut gua. Karena ya kencang sekali. CBR terkencang di kelas 250cc 2 silinder ya teman-teman. Jadi ya gimana lagi, pasti ngasilin suara yang berbeda dan lebih berisik juga untuk CBR 250RR gitu. Itu setangkapan gua ya, tangkapan gua mengenai suara knalpot motor 250cc yang lainnya sama motor 250cc dari R25 ini sendiri gitu. Wah, lalu selanjutnya apa ya? Gua kasih tahu yang enak-enaknya dulu aja deh. Rasanya ketika gua pakai Yamaha R25, walaupun udah pakai stang rest, walaupun udah pakai footstep racing, bukan footstep racing sih, racer footstep, tapi rasanya ini ya enak banget sih. Mau dibawa touring, mau dibawa harian, itu enak banget. Yang jelas gue juga udah pernah touring bawa si Yamaha R25 ini. Videonya ada di atas ya teman-teman. Buat kalian semua yang penasaran, gue touring kemana aja. Ke Bandung pernah, ke Brebes pernah, ke Cianjur, Kuningan, terus mana lagi ya, Yogyakarta, Baturaden, Purwokerto, mana lagi gue lupa ya. Pokoknya gitu pernah ya. Ke Majalengka juga, ke Kuningan, karena ya satu jalur kayak gitu gua susurin aja. Insya Allah next time kalau misalnya gua mudik lagi ke Kutoarjo ya, itu deket-deket Jogja, insya Allah sih pengennya di Labaskeun ya. Labaskeun tuh apa, dilanjutin ke Solo teman-teman, atau ke Semarang. Cuman ya lihat budget aja nanti. Nah, kenapa motor ini enak buat touring? Menurut gua motor ini irit ya teman-teman. Cuman kalau dibandingin sama motor 150cc apalagi fiction dan kayak teman-temannya R15, itu jauh lebih irit yang 150cc gitu. Tapi kalau untuk perbandingannya Ninja, CBR, motor ini paling irit sih menurut gua gitu ya. Karena waktu itu gua pernah, ini kan 6 bar ya bensinnya, gua isi 4 bar full. 4 bar itu ke Bandung gua cuman berkurang 2 bar. Itu jaraknya berapa kalau Bandung ya? Kalian bisa lihat sendiri di layar deh. Nah, itu jaraknya yang menurut gua irit banget sih, cuman berkurang 2 bar tapi sejauh itu teman-teman. Cuman makin kesini agak makin boros ya. Mungkin dari setelan motor gua saat ini, sama ditambah lagi BBM yang naik kan. Kalau dulu Pertamax itu 9.000 ya, jadi mau touring kemana aja pede anjir, bawa 200.000 udah bisa sampai Jogja. Sedangkan kalau sekarang ya beginilah adanya. Ke kampus bawa 100.000 aja udah syukur ya kan.
bawa 50.000 buat bensin aja udah alhamdulillah bisa bolak-balik. Kalau sekarang, kalau dulu kan kemana aja gaskeun gitu. Kalau sekarang susah. Ya gitu deh teman-teman. Untuk yang lainnya, rasa-rasanya itu pakai Yamaha R25 apa ya? Menurut gua bodinya pas-pas aja ya untuk orang yang tipikal tinggi kurus sama gendut. Bukan gendut sih, lebih apa ya, lebih subur gitu kan. Terus apa lagi ya, orang yang kecil, ini motor pas banget sih untuk Yamaha R25 Old. Wah, ada ambulan. Nah, untuk Yamaha R25 Old itu pas banget buat segala tinggi badan maupun berat badan teman-teman. Karena ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil motornya, tapi pas. Mau dari samping, mau dari depan, segala jenis ukuran tubuh itu pas banget teman-teman. Gitu ya. Cuman ya begini adanya ya. Jadi ya gini. Naik R25 itu kayak naik motor biasa kesannya kalau kayak gini tuh. Kalau naik Ninja kan oke lah, kayak berasa naik motor gede. Kalau untuk R25 ya biasa-biasa aja. Apalagi kalau misalnya sekarang udah disandingkan dengan Ninja New ya, yang 2018 up, atau Ninja JTEK 25R, udah kalah banget bodinya. Karena JTEK 25R itu proporsional ya, gede banget, gedenya pas tapi nggak kecil gitu. Wah, cakep banget deh, gua pengen anjir. Cuma nantilah kalau misalnya udah punya segala, baru beli JTEK 25R teman-teman. Gitu. Nah, sedangkan untuk CBR 250 RR itu kalau dari jauh kayak kecil motornya teman-teman, apalagi dinaikin sama yang gede ya, kelihatan kecil. Cuman pas gua naik CBR, pas gua udah duduk di joknya teman-teman, si ini tuh dashboardnya lebih gede dari R25 asli. Gua kaget gitu kan, ini motor dari jauh kok kecil, kok pas dinaikin gede gitu ya. Apalagi CBR 250 RR yang terbaru kan, itu ada pembaruan di bodinya, dimana kanan kirinya fairingnya lebih gede ya. Padahal menurut gua setuju sama opininya One Tree Motoshop, dimana CBR tuh kayak upgrade-nya percuma gitu, nggak upgrade apa-apa, cuman upgrade di bagian body doang. Sangat disayangkan. Tapi tanpa dipungkiri motor CBR itu masih motor terganteng dari lahir ya kan. Karena sempat kemarin ada temen user R25 yang mungkin user baru transisi dari CBR 250 RR ke Yamaha R25. Nah, dia ngomong gini, jujur bang, ketika gua pakai CBR, gua cukup banget ganti knalpotnya aja udah ganteng. Tapi ketika gua pakai Yamaha R25, PR-nya banyak banget gitu, modifikasinya banyak banget yang perlu diganti gitu. Ya memang sih R25 itu orinya ya culun, tapi gimana selera aja. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya R25 itu juga bisa ganteng, cuman ya jadi seharga CBR lah kalau dimodifikasi gitu intinya bre. Nah, balik lagi ke topik, rasanya pakai Yamaha R25 itu gimana aja bang? Untuk rasa pegelnya it's okay, fine aja, masih nggak terlalu pegel dibandingkan motor-motor lain, entah itu motor 250 cc yang lainnya, entah itu motor 150 cc yang sport kayak R15 Fitri, udah itu pegel banget teman-teman. Nah, jadi untuk Yamaha R25 ini ya beginilah, nggak terlalu pegel, masih friendly banget buat harian. Cuman yang tadi gua sebutin, di jangka atau apa ya, range waktu ketika kita berkendara pakai Yamaha R25 itu kisaran 1 sampai 3 jam itu udah mulai kerasa pegelnya. 2 sampai 4 jam lah itu udah butuh istirahat. Sedangkan untuk 1 jam kita berkendara atau 1 jam setengah, pegelnya masih kerasa di tangan doang, kayak semutan gitu teman-teman. Nah gitu ya. Lalu apa nih gak enaknya? Untuk gak enaknya Yamaha R25 ini, yang gua rasain gak enaknya itu ketika olinya minta ganti, pasti si mesin itu kasar banget. Gua nggak tahu kenapa, tapi memang kayak banyak yang bilang gini, R25 itu gampang kalau misalnya
udah minta ganti oli, cirinya mesin kasar bang, kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi ya sebagai pertanda juga, walaupun ada di speedometer ya ada oil trip, tapi tetap R25 itu punya ciri khas tersendiri gitu. Lalu yang gua rasain ketika gua pakai Yamaha R25 ini, gua paling suka body Yamaha R25 karena bodinya itu apa ya, di depan itu mirip-mirip CBR 600 teman-teman. 600 yang baru apa yang lama? Yang lama deh, yang lama, yang knalpotnya masih di tengah itu. Oh, duluan aja pak, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk feelnya kayak gitu ya teman-teman. Bodinya itu keren, dan untuk bodi belakangnya gila. Yang paling gua suka itu kalian nggak perlu pakai bodi balap ya kan, karena bodi R25 yang belakang itu udah lancip banget. Jadi keren ya kan. Wah, cakep sekali gitu. Lalu untuk bodi kanan kirinya udah pas banget. Bahkan untuk spion ini, kenapa gua pertahankan selain gua nggak punya uang untuk beli spion lain. Spion R25 ini udah cakep banget. Spion R25 ini cocok banget dipasang di R25, cocok banget dipasang di X-Max juga cocok, N-Max juga cocok. Wah, cakep deh. Apalagi kalau X-Max sudah pakai spion R25 ini ya. Wah, kesannya kayak ini gua X-Max loh, gagah banget bre gitu. Wow. Insya Allah nanti gua juga beli beli X-Max. Insya Allah nanti gua juga beli X-Max kalau ada duit. Insya Allah aja deh, karena atas izin Allah, Allah yang mengizinkan, insya Allah gua beli gitu. Kalau nggak diizinin ya nggak bakal gua beli gitu teman-teman. Terus selanjutnya gimana ya, ya pokoknya gitu sih. Buat yang nanya motor ini worth it atau enggak buat harian, mau itu sekolah, touring, mau itu perjalanan jauh dekat, mau itu nongkrong, itu sebenarnya kalian sendiri yang jawab. Cuman sepengalaman gua pribadi, gua pakai motor R25 ini worth it aja teman-teman gitu ya. Cuman dari sini gua pengen bilang ke kalian, gak pernah capek gua ngingetin ke kalian, ini buat yang dua orang ya. Ini buat perspektif dua orang yang udah beli R25 ataupun orang yang baru mau beli, rencananya beli Yamaha R25 gitu teman-teman. Jadi perspektif pertama untuk orang yang udah membeli R25, kalian jangan lupa untuk merawat motornya dengan baik. Kalian harus bersyukur karena kalian udah punya Yamaha R25 ini, karena di luar sana masih banyak orang yang berkeinginan untuk memiliki motor R25 seperti kalian gitu ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang mau beli Yamaha R25 ataupun motor 250 cc lainnya, kalian harus nontonin deh video-video yang ada di channel gua dulu. Apakah kalian bakal jadi beli atau enggak itu keputusan kalian, tapi kalian harus tahu semua segala resikonya, segala rasanya, segala nggak enaknya, dan segala biaya servisnya. Pokoknya kalau misalnya beli Yamaha R25, jangan sampai kalian tuh gigih banget, nafsu banget pengen beli cuman karena pengen gitu. Karena kalau misalnya kalian beli Yamaha R25 cuman karena nafsu sesaat, nantinya kalian bakal seneng juga cuman sesaat, gak bakal bertahan lama teman-teman. Kayak gitu. Dan buat teman-teman sekalian yang belum beli Yamaha R25 atau baru rencana pengen beli Yamaha R25, gua juga ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk bersyukur pada apa yang kita miliki saat ini. Karena mungkin yang kita miliki saat ini itulah yang paling kita butuhkan teman-teman gitu. Soalnya setelah gua beli Yamaha R25 ini, gua juga mikir bahwa ya sayang banget sih kalau R25 dipakai harian. Lihat speedometernya atau odometer ini udah mencapai 40.600, dimana 40.000 itu udah gondrong ya. Udah banyak banget, udah jauh banget, udah jadi motor capek gitu. Jadi kalau misalnya motor ini dijual, pasti bakal turun banget harganya. Jadi gua juga kepikiran buat benerin si Honda Beat sama si Suzuki Tornado gua buat harian. Itu kayaknya lebih worth it deh gitu teman-teman. Ya pada intinya kalau misal kalian udah punya Matic dan kalian pengen punya R25, jangan sampai kalian ngejual Matic kalian ya.
Karena sebaik-baiknya motor buat harian lebih baik motor matic sih menurut gua gitu. Nah gitu aja sih teman-teman, gak ada yang bisa gua omongin lagi buat video kali ini, karena gua cuma nyampein gimana rasanya pakai Yamaha R25 gitu. Enak apa enggak? Sebenarnya enak-enak aja, tapi selebihnya itu tergantung kalian. Ngeri anjir. Waduh, itu mobil ngeri banget, Cok. Hampir aja kesenggol bis. Aduh. Nah, buat teman-teman sekalian yang berkendara maupun apa ya ini, menyetir ataupun naik motor, kalian harus tetap berhati-hati di jalan ya. Karena ya nggak ada yang tahu kita bakal gimana di jalan. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum bepergian gitu. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak yang udah nonton video gua. Semoga kalian bisa mengambil poin penting yang baik-baik aja, jadi buang yang buruknya ya. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Wow. Tahu gak lagu itu? Na 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 na. Padahal kalau misalnya dimasukin YouTube nggak kena copyright, udah gua masukin ya. Cuman copyrightnya YouTube itu sangat buas sekali, jadi agak bahaya kalau misalnya gua masukin lagu random gitu. Jadi gua cuman masukin lagu ini. Selamat menikmati penutup video gua.